Karomah Wali, Kiai As'ad menangis terseduh karena rahasia dirinya. Kiai As'ad Syamsul Arifin, pendiri pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo Asem Bagus Situbondo. Santri Syekhona Kholil Al-Bankalani ini, dalam sejarah NU, yang diutus untuk menyampaikan pesan-pesan khusus, sebagai isyarah pendirian organisasi, yang kelak bernama Nahdlatul Ulama. Suatu ketika, Kiai As'ad pernah menangis ketika santrinya mengetahui bahwa beliau adalah seorang komandan atau pimpinan para wali. Tidak ada yang menyangka, ternyata mursyid 13 tarekat atau thariqah dan ulama besar Nahdlatul Ulama ini adalah seorang wali kutub, atau pimpinannya para wali. Berikut adalah kesaksian dari Kiai Mujib, putra Kiai Haji Ridwan Abdullah, pencipta lambang NU. Kiai As'ad Laksana Samudera tak bertepi. Beliau semakin didekati, kian bertambah tidak kelihatan. Saya sangat berpengalaman, bahkan, saya pernah mencium seluruh tubuhnya, kecuali yang memang tidak boleh. Setelah saya pijat selama hampir 3 jam, beliau tertidur sangat pulas. Saya ciumi sekujur tubuhnya, dari ujung kepala sampai telapak kaki. Saya tidak mendapatkan bau apa-apa, sampai hati saya berkata, beliau ini ada atau tidak ada. Apakah ini orang yang dikatakan sudah berada di makam fana? Hampir 20 tahun, saya hidup bersama beliau. Tambah dekat, dan tambah lama, semakin tidak kelihatan, sulit ditebak. Saya baru diberitahu, dan mengerti, baru yakin siapa beliau ini, setelah saya sampai di Madinah tahun 1987, saat ditunjuk sebagai petugas haji oleh pemerintah. Sebelum berangkat haji, saya pun minta izin kepada beliau. Pak Mujib, pergi haji sampean ini sunnah, tapi sampai datang ke Haramain tahun ini wajib, fardu kifayah. Kalau sampean tahun ini tidak datang ke tanah haram, dosa sampean besar, kata Kiai As'ad. Kenapa? Tanyaku. Jawabnya nanti di sana, bukan di sini, kata Kiai As'ad. Namun, sampean jangan berkecil hati. Sampean saya pinjami ijazah. Setelah pulang, ijazah tersebut harus dikembalikan. Tidak boleh dipakai terus. Kalau saya sudah hafal bagaimana, Kiai? Tanyaku. Ya terserah, kalau sampean jadi bajingan. Sampai larut malam, saya tidak diperbolehkan pulang. Saya disuruh pulang besok pagi. Tapi, ijazah itu, tidak dipinjamkan sampai saya tertidur. Ternyata, dalam tidurku itu, saya ditalkin ijazah. Lalu saya ditanya, apakah masih punya wudhu? Saya jawab, masih punya. Baru kemudian saya ditalkin. Menjelang sholat subuh, saya pun terbangun. Ternyata, di bawah bantal ada secarik kertas, yang ditulis oleh Kiai As'ad. Bunyinya persis seperti ijazah dalam tidur tadi. Mungkin beliau takut saya lupa. Setelah saya pulang dari haji, beliau sudah ada di rumah, saya ingin mengambil ijazah itu. Saya tidak minta oleh-olehnya, Pak Mujib. Hanya saja, ijazah itu harus dikembalikan, kata Kiai As'ad. Mungkin, ijazah itu takut disalahgunakan. Alhamdulillah, saya berhasil menunaikan ibadah haji. Ada beberapa peristiwa, yang saya alami, yang hanya bisa saya ceritakan kepada Kiai As'ad. Semuanya saya ceritakan, lalu saya bertanya, ada satu Kiai, yang menyangkut panjenengan. Sampean ke sana mau ngurus saya juga ya? Tanya Kiai As'ad dengan nada marah. Saya pun dimarahi oleh beliau. Sampean ke sana dengan saya pinjami ijazah segala, jadi ngobek saya juga ya? Kurang ajar sampean ini, katanya agak marah. Ya tidak begitu, Kiai. Masa saya sudah ikut panjenengan hampir 20 tahun, kok tidak tahu siapa sebenarnya panjenengan? Jawabku, lah iya, sampean ngobek, ingin tahu saya. Apa hasilnya? Saya disuruh membacakan ayat, di hadapan panjenengan. Ayat apa? Tanya Kiai As'ad. Ayat Al-Quran. Dengan syarat, kalau panjenengan mau. Kalau tidak mau ya tidak usah. Jawabku, mana ada Kiai yang tidak mau dibacakan Al-Quran? Gila sampean ini, kata Kiai As'ad. Lawong bos di sana bilang begitu, Kiai, kata saya melucu. Ceritanya, sewaktu di Tanah Haramain, saya bertemu bos. Kata bos, kalau Kiai As'ad tidak mengaku siapa sebenarnya beliau,
bacakan ayat ini. Dengan catatan beliau harus mau. Kalau tidak mau, ya saya tidak akan pernah tahu siapa Kiai As'ad. Jawabku, karena itu, saya pun mendesak bos itu. Lalu bos berkata, ia tidak maunya itu ngakunya. Saya lalu membacakan ayat yang dimaksud, di hadapan Kiai As'ad. Belum selesai saya membaca ayat tersebut, Kiai As'ad menangis sejadi-jadinya, menjerit sampai bercucuran air mata. Inilah pengakuan yang tidak bisa dihindari. Saya tembak di tempat, dengan resep bos tadi. Iya, jangan tanya siapa bos tersebut. Saya tunggu, beliau nangis hampir 1 jam, itu pun masih terisak-isak seperti anak kecil. Lalu, saya diajak salaman. Ketika saya mau mencium tangan beliau, tidak diperbolehkan. Kali ini sampean, tidak saya izinkan mencium tangan saya, kata Kiai As'ad masih dalam keadaan terisak. Saya pucat, wah, haji saya kali ini mardut atau tertolak. Begitu dalam benak saya, mengapa? Sebab, saya telah membuka rahasia besar, yang di dunia ini orangnya hanya satu. Wali kutub ini, di dunia hanya satu. Itu rahasianya saya buka, walaupun saya disuruh bos. Pak Mujib, apa sampean tidak keberatan, belas kasihan sama saya? Saya minta belas kasihan sampean. Saya minta belas kasihan sampean, agar jangan sampai ngomong kepada orang lain, selama saya masih hidup, siapa diri saya ini. Demikian Kiai As'ad meminta kepadaku. Kisah ini disampaikan, melalui penuturan Gus Solahuddin Azmi, putra Kiai Mujib Ridwan, kini Wakil Ketua PCNU Surabaya.